Oke teman-teman, jumpa lagi bersama saya di sini dan kali ini saya akan membahas tentang apa sih persiapan untuk menjadi YouTuber atau alat-alat untuk menjadi YouTuber itu apa sih, teman-teman? Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal ya untuk persiapan menjadi YouTuber itu. Ada 7 ya. Ada 7 persiapan yang harus kita siapkan menjadi seorang YouTuber itu agar kedepannya kita nanti tidak kalang kabut atau mempersiapkan ini dan itunya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke pokok bahasannya. Oke teman-teman, sebelum lanjut, yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dulu ya, tekan loncengnya, like, share, dan komen ya guys, agar channel ini terus membangun dan membantu para pemula-pemula di luar sana untuk membuat channel YouTube agar kita sukses semua ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, untuk peralatan-peralatan seorang YouTuber itu, jadi yang harus kita persiapkan itu adalah satu, yang utama adalah kamera ya guys. Kenapa saya bilang kamera? Karena kamera itu adalah hal yang utama untuk kita buat menjadi video, tentunya semua tahu kan. Nah, dengan penjelasan yang ada di buku ini tentang kamera itu adalah peralatan untuk menjadi YouTuber pemula. Pertama adalah kamera. Nah, di sini di buku ini tetap tertulis yaitu kamera ya. Kamera dengan resolusi baik tentu menghasilkan gambar yang baik pula, sehingga viewers Anda akan suka dengan hasil video Anda di YouTube. Nah, agar kamera kita terlihat bagus dan jernih, itu nanti akan mengundang para penonton kita agar lebih suka menonton video kita ya guys, dengan cahaya dan gambar yang bagus seperti itu guys. Nah, sehingga viewers Anda akan suka dengan hasil video Anda di YouTube. Namun banyak dari teman-teman yang ingin memulai menjadi seorang YouTuber tidak memiliki kamera yang mumpuni atau tidak memiliki kamera yang sesuai ya. Nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa, kita menggunakan kamera handphone pun sudah oke ya. Tapi itu tidak perlu Anda pikirkan ya, karena di era sekarang kamera smartphone Anda pun bisa digunakan untuk mengambil sebuah video dengan resolusi cukup tinggi. Pakai smartphone pun bisa kamu jadi YouTuber guys. Nggak perlu kita pakai kamera yang mahal-mahal seperti DSLR. Nah, kecuali kita memang sudah sukses ya, kita boleh pakai kamera seperti itu ya teman-teman. Lanjut. Jika teman-teman memiliki dana lebih, maka bisa menggunakan kamera DSLR, mirrorless, atau kamera action ya. Tentu saja kualitas video yang didapat juga berbeda jika menggunakan kamera dan handphone. Jelas beda ya teman-teman. Kita menggunakan kamera handphone atau dengan kamera langsung DSLR itu hasilnya akan berbeda ya guys. Jika teman-teman ingin memulai dengan menggunakan kamera handphone, maka mulailah sekarang juga. Mulai sekarang juga ya itu. Jika memang mau jadi YouTuber itu mulai sekarang juga, jangan tunggu nanti ya. Jika teman-teman ingin memulai dengan menggunakan kamera handphone, maka mulailah sekarang juga. Jika channel Anda sudah mulai berkembang, barulah teman-teman pikirkan untuk membeli sebuah kamera untuk memberikan kualitas lebih terhadap viewers teman-teman. Nah, jika nantinya kamu sudah sukses atau sudah bisa menghasilkan dari YouTube, nah di situ kamu bisa meningkatkan upgrade kualitasnya ya. Seperti ya saya ini ya, mungkin masih pemula-pemula gitu, jadi perlengkapannya seadanya aja. Nah, jika teman-teman di luar sana ada yang sukses juga, jangan lupa untuk upgrade peralatannya guys, agar lebih maksimal hasilnya guys ya. Nah, yang kedua adalah selain kamera tadi yaitu tripod. Kenapa harus kita punya tripod guys? Nah, tripod saat memulai YouTube belum tentu ada teman-teman yang ikut join dengan kamu untuk membuat video ya. Ya, karena kita hanya pemula, jadi kita nggak punya teman untuk memegang videonya guys, atau kita harus menggaji orang lain, nggak mungkin kan. Jadi makanya kita harus perlu tripod untuk tempat dudukan HP kita ya. Ya teman-teman. Nah, masa iya kamu mau melihara tuyul buat megangin kamera dan videoin kamu? Masa iya? Nggak mungkin kan. Harga tripod juga nggak mahal kok teman-teman, kisaran ratusan ribu, ada yang 15-an ribu, 35.000 ya teman-teman. Dan tripod semasa sekarang ini banyak ya yang murah-murah, nggak perlu mahal-mahal, yang penting bisa nyandar HP pun sudah jadi ya.
nggak perlu terlalu mahal seperti harga ratusan ribu, mungkin yang puluhan ribu pun banyak ya teman-teman, bahkan lebih bagus. Oke teman-teman, nah saya juga ada solusi nih buat teman-teman yang memang belum memiliki trip. Triknya adalah dengan menggunakan kardus bekas dan buku-buku yang ditumpuk. Nah jika kita nggak punya tripod, kita susun aja buku-buku itu di depan kamera itu untuk sandaran HP-nya, seperti itu teman-teman. Kita memang nggak punya tripod, kita buat sandarannya agar wajah kita dengan belakang kita ini terlihat ya teman-teman. Nah dengan begitu teman-teman bisa sesuaikan deh ketinggian kamera yang diinginkan. Nah seperti itu teman-teman. Jika memang nggak ada tripod atau kita belum sempat beli tripod dan kita ingin memulai YouTube, nggak apa-apa, mulai aja dulu ya, baru kita upgrade pelan-pelan sedikit demi sedikit ya guys, untuk persiapan kita menjadi YouTube. Dan nanti jika sudah memang selesai semua, baru kita rancang ya untuk membuatnya. Seperti itu teman-teman. Agar kenapa kita harus memerlukan tripod? Agar video kita itu nggak goyang-goyang ya. Seperti itu teman-teman. Nah yang ketiga, selain kamera dan tripod tadi adalah kita harus punya mikrofon nih guys. Punya mikrofon ya. Audio pada suatu video sangat berpengaruh terhadap video ya. Jadi suara kita itu sangat berpengaruh terhadap konten kita ya guys. Sangat berpengaruh besar. Nah karena rata-rata penonton di YouTube biasanya lebih toleran terhadap video dengan kualitas gambar yang biasa namun dengan audio yang baik. Meskipun kualitas gambar kita nggak baik, tapi dengan audio kita, dengan suara kita yang jelas, agar penonton itu lebih enak. Seperti itu teman-teman. Makanya kita harus punya audio mikrofon ya, atau clip on di situ. Nah daripada video dengan kualitas tinggi namun audionya tidak terlalu jelas, itu nggak baik juga guys ya. Video kita bagus tapi suara kita nggak jelas atau nggak terlalu dengar atau bunyi gimana gitu, nggak baik juga ya guys. Nah menurut saya ya menurut buku ini ya, ada 3 jenis mikrofon yang sering digunakan oleh YouTuber, yaitu kondenser mikrofon, lavalier mikrofon, dan shotgun mikrofon ya. Nah mungkin itu harganya yang mahal-mahal ya guys, nggak mungkin ya kita pemula bisa beli seperti itu ya guys. Nah seperti yang saya pakai ini guys, mikrofon ini yang saya beli yaitu harganya 12.000 ya guys. Nah suara ini pun mungkin sudah terlihat jelas ya di video ini ya teman-teman. Mungkin teman-teman nggak bisa dengar ya suara dari video ini. Nah seperti itu. Kalau saya mencabut clip on ini, mungkin suara saya akan kejauhan karena saya menggunakan kamera handphone ya teman-teman. Makanya saya membutuhkan clip on untuk memperjelas suara saya ya. Seperti itu teman-teman. Nah untuk teman-teman yang menggunakan handphone Anda, untuk merekam suara sebaiknya gunakan mikrofon tipe nomor 1, yaitu lavalier mikrofon, karena kualitas suara yang dihasilkan akan lebih baik ya teman-teman. Seperti itu. Makanya kita harus punya mikrofon ini agar suara kita menjadi lebih baik. Gak perlu kita mahal-mahal guys, karena di luar sana masih banyak ya orang jual murah dengan kualitas yang hampir sama dengan harga yang mahal. Seperti itu teman-teman. Nah yang keempat adalah laptop atau komputer ya. Kenapa saya bilang laptop atau komputer? Nah ini penjelasannya. Peralatan untuk menjadi YouTuber pemula berikutnya adalah harus memiliki laptop atau komputer untuk Anda bekerja seperti edit video, upload, dan lain-lain. Jika teman-teman minim budget, cobalah beli laptop second. Yang penting masih mulus dan bisa terpakai, setidaknya bisa digunakan internet review video teman-teman ya. Kenapa saya harus rekomendasikan seperti itu? Coba deh teman-teman pikir, kita menggunakan desktop di HP ini dan tombol-tombol yang kecil-kecilnya itu kan susah teman-teman ngeklik kan ya kan. Ayo ngaku ya, kita buka YouTube Studio versi Chrome dan kita menggunakan mode desktop, di situ nanti akan susah kita klik-kliknya untuk ngedit-ngeditnya, kecuali memang teman-teman mau pelan-pelan geser seperti itu ya teman-teman. Makanya kita harus punya komputer atau laptop second pun nggak apa-apa. Second sekarang mungkin ada 900, ada yang 700.000 ya teman-teman. Tapi jika memang nggak punya, kita bisa edit menggunakan HP pun bisa ya. Tapi untuk kita membuka channel kita nanti kita akan kesulitan ya untuk mengedit di bagian desktopnya itu, karena tombol-tombolnya itu kita harus lebarin dan geser-gesernya itu ya agak susah. Ada yang ngerasa kayak gitu
Saya ngerasa kayak gitu teman-teman waktu kemarin-kemarin itu ya. Saya yakin teman-teman juga ngerasanya seperti itu. Atau banyak kok yang harga 800.000, 900.000. Kalau nggak bisa beli laptop, kita beli tab ya. Tab itu mungkin sudah punya tampilan desktopnya teman-teman ya. Nah, di situ kita bisa pergunakan ya untuk kita membuka channel kita, setting kita, untuk menyeting banner atau apapun itu ya. Kita memang harus memerlukan layar yang agak lebar sedikit ya teman-teman, versi desktop. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, dan yang kelima adalah software editing. Nah, software editing itu apa teman-teman? Software editing itu adalah setiap video yang ingin diupload di YouTube sebaiknya melalui tahap editing terlebih dahulu. Nah, ini teman-teman yang paling penting. Kenapa? Edit itu perlu teman-teman di setiap video kita. Jangan kita selesai buat video seperti ini dan kita nggak edit, atau kita potong-potong sedikit, atau kita buat cerah sedikit bagian lampunya atau seperti apa. Jangan seperti itu teman-teman ya, karena editing itu lebih penting ya teman-teman daripada terlalu alami. Nah, memberi intro, menambah musik dan efek-efek lainnya. So, mau teman-teman harus belajar cara editing video ya, edit simple aja. Sorry. Dan jika teman-teman memang nggak bisa terlalu ngedit, edit yang simple aja ya. Kita nambah musiknya, nambah audionya, seperti itu ya teman. Kita tambah efek-efeknya atau smile atau apapun itu untuk kita edit agar lebih video kita itu agar lebih menarik guys. Jadi penonton itu nggak terlalu tegang gitu kalau menonton video kita. Tapi kalau memang kita nggak mau edit dan kita mau penonton kita fokus dengan video kita boleh tambahkan beberapa efek musik saja di belakang latar video ini ya guys. Nah, seperti yang saya buat ini kan, saya akan ada menambah beberapa latar musik ya, seperti itu agar penonton itu tidak terlalu tegang menonton konten kita ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, dan yang keenam adalah yang paling penting selain editing itu adalah lighting atau pencahayaannya. Kenapa harus pencahayaannya guys? Nah, di sini penjelasannya adalah penggunaan lighting pada setiap video sangat baik efeknya karena akan memberikan kenyamanan pada penonton untuk melihat wajah kita pada video. Selain itu, fungsi efek cahaya sangat beragam. Bisa baca-baca sendiri di Google ya. Nah, kalau memang teman-teman mau tahu tentang referensinya seperti itu tentang lighting, teman-teman boleh buka Google ya untuk penjelasannya lagi. Kenapa cahaya itu perlu? Karena cahaya itu agar muka kita itu lebih jelas ya teman-teman. Nah, salah satu fungsi dari lighting atau pencahayaan adalah menciptakan suasana ya. Nah, seperti yang saya tambah di belakang saya ini dan di atas ini, dan kemudian lampu yang di samping, yaitu menciptakan suasana ya teman-teman. Dengan pengaturan cahaya dapat menciptakan suasana berbeda yang dibuat oleh pemeran dengan didukung oleh cahaya. Contohnya jika suasana sedang sedih, lighting sedikit lebih redup gitu. Kita bisa setel ya teman-teman, atau kita membuat video tentang sedih itu kita bisa setel lah lampunya, atau kita bisa edit di aplikasi dan tambahkan efeknya seperti itu teman-teman. Tips lagi nih buat teman-teman, jika kamu tidak punya lighting, coba deh duduk di depan jendela kamar dan letakkan kameranya di jendela, lalu mulailah buat video dan perhatikan hasilnya, pasti keren. Coba dengan pencahayaan yang alami, waktu yang pas antara kisaran pukul 10 pagi ya untuk kita membuat video dengan pencahayaan natural, yaitu pukul 10 pagi sampai 3 sore. Jika itu tidak mendung ya, kita bisa menggunakan lighting alami ya, atau cahaya matahari langsung atau sinar matahari langsung agar lebih bagus ya gambar videonya, seperti itu teman-teman. Jika kita nggak punya lighting, jika memang susah untuk mencari lighting, kita beli lampu di pasaran ya. Namun sekarang saat ini banyak orang yang menjual seperti ring LED. Kita cukup menggunakan 2 ring LED untuk membuat pencahayaan di video kita, itu aja sudah cukup teman-teman ya, seperti itu. Dan yang ketujuh adalah apa sih persiapan kita yang ketujuh, yaitu jaringan internet. Nah, ini penting sekali teman-teman. Agar kita menjadi YouTuber sukses itu kita perlu jaringan internet ya. Dengan penjelasannya adalah jaringan internet sangat bagus dibutuhkan mengupload hasil video Anda ke YouTube. Sebaiknya Anda pasang jaringan internet di rumah seperti WiFi, IndiHome agar lebih bebas upload video tanpa berbatas kota. Kecepatan upload video juga berpengaruh oleh kecepatan internet.
maka cepat internet Anda, makin cepat juga proses uploadnya. Jika saya rasa kecepatannya yang standar-standar saja sudah cukup untuk kita upload video di rumah dan nggak ada batasan waktu kapan harus selesai ya. Nah, seperti itu teman-teman. Selain kita punya kamera tadi ya, selain kita punya kamera, kita harus punya tripod, kita punya mikrofon, laptop, nggak punya laptop harus punya aplikasi ya, software editing untuk kita edit video kita, lighting dan internet. Itu adalah beberapa hal yang harus kita persiapkan untuk menjadi YouTuber ya. Tanpa itu semua mungkin kita agak kesusahan ya nanti untuk membuat ide konten, kecuali kita punya ide atau kita membuat ide konten di luar ruangan ya. Kalau kita memang di dalam ruangan, kita memang harus perlu pencahayaan yang cukup ya, agar video kita lebih menarik. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu aja beberapa hal yang harus kita persiapkan ya di yang ditulis daripada buku ini. Dan juga teman-teman yang jika merasa video ini menarik, jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman. Subscribe yang belum subscribe ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu yang dapat saya sampaikan dan berbagi kepada kita semua. Semoga pemula-pemula di luar sana sukses semua ya teman-teman. Jangan menyerah, jangan putus asa, tetap ekspresikan dirimu, upload konten yang sesuai denganmu. Jangan memaksakan sesuatu hal yang tidak kamu mampu buat. Seperti itu ya teman-teman, agar kita tidak kehabisan konten ya. Di pertengahan jalan kita kehabisan, ibaratnya motor kehabisan bensin di tengah jalan, kan capek sendiri ya teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini ya. Dan untuk berikutnya mungkin saya akan membuka hal-hal tentang langkah-langkah berikutnya ya, gimana kita buat kata kunci, gimana kita mengikuti langkah SEO ya teman-teman. Mungkin seperti itu ya untuk video berikutnya. Nah, untuk agar tidak ketinggalan video-video berikutnya, teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Kemudian tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video saya berikutnya teman-teman. Sukses buat teman-teman semua di luar sana. Jangan ragu untuk mencoba. Kita semua bisa. Selamat malam.